Itulah, mereka cuma bagi hasil yang lebih tinggi daripada deposito. Padahal sama-sama bank juga. Itulah produk bank. Yang disasar siapa? Udah pasti deposito yang lebih besar. Gitu ya. Ini kan orang nawarin, susah nggak dulu? Susah banget. Kasih pemahamannya. Kok bisa gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya marketingnya itu semakin orang yang dikasih pengertian itu semakin paham ya, jadi orang masuk reksadana, ya kan? Terus masuk lagi ke orang bank itu ngeluarin namanya ORI, ya, obligasi Republik Indonesia. Jadi utangnya negara, surat utang negara dijual ke nasabah. Nasabah itu sebagai investor, ya kan? Dana yang ada di dalam tabungan itu ditawarkan, mau nggak invest, ini loh ada surat utang negara, gitu kan? Udah pasti bagi hasil juga, ya. Kalau proyeknya lancar, bla 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 kan, gitu kan? Sebenarnya nasabah yang punya duit itu naruh duit di bank, banknya yang sebenarnya yang punya nama di proyek itu. Nah, mereka dapat keuntungan, banknya tetap yang punya duit yang ngasih itu dapat bunga saja. Kalau ada hitungan tahunan yang bagus, dapatlah namanya dividen, dan gitu-gitu kan. Nah, lama nggak menjelaskan ini ke orang? Lama banget, ya, karena orang nggak ada basic itu, gitu loh. Tapi sekarang berjalannya waktu ya orang pada pilihnya itu, ya. Terus ditawarkan lagi sama perusahaan sekuritas, ya. Ini bank juga ini kebanyakan yang punya sekuritas tuh bank, ada BNI Sekuritas, ya kan? Ada BCA Sekuritas, kan gitu kan? Sekuritas bicara tentang stok saham, satuan saham lokal biasanya, ya kan? Saham bank itu sendiri, misalkan MNC Sekuritas. Apa sih yang produknya si Haritano itu? Ya perusahaan dia aja. MNC Group. Ya, pada saat RCTI buka sahamnya naik, berjalannya waktu sahamnya drop. Nah, supaya nasabah yang di saham RCTI itu tetap ada di situ, nah kepikiranlah Haritano ini keluarin namanya produk baru MNC. Masalah MNC, masalah Global TV, baru punya dia semua. Kenapa? Nanti iming-iming apa? Jangan dijual dulu yang saham di RCTI, lagi rugi. Masuk aja ke saham MNC, ini lagi mau IPO nih. Nah, itu kan menawarkan lagi orang supaya jangan tarik dana istilahnya. Semua dana yang di sini, orang yang di sini pengennya jangan ditarik. Makan aja dari bunganya. Ini kan perputaran duit yang benar-benar istilahnya itu, ya kalau istilah bahasa-bahasa ekonomi global itu, inilah jaringannya Rockefeller. Nah, itu kan ngeri kan? Ya. Duit jangan pernah ada yang keluar. Iming-imingnya begitu. Nah, ya, saham itu ini semuanya bentuknya adalah investasi. Ada resiko, ada pasti. Ya, resikonya pertama duit nggak bisa ditarik. Itu yang pertama. Yang kedua duit mati. Lu nggak bisa pakai buat modal loh. Karena dikeluarin. Ya. Yang ketiga, bunga bisa turun. Inflasi bisa naik. Pasti naik. Nggak ada untung sebenarnya, ya kan? Tapi menawarkan sesuatu hal yang apa? Marketingnya ini hebat, sehingga orang masuk di situ. Padahal untung nggak yang punya duit? Enggak. Capek cari duit, masukin lagi ke yang cetak duit. Yang cetak duit kan bank. Yang cari duit orang, digaji dia. Duitnya suruh kemana ya? Balikin lagi ke yang cetak lagi, kan gitu. Simpan lagi. Nah, inilah perputaran duit yang sebenarnya udah ada dari dulu, dan orang tuh semuanya di brainwash di situ. Untuk istilahnya tuh jangan sampai duit ini terlalu banyak berputar di masyarakat. Perputaran itu supaya nggak banyak-banyak cetak duit lagi. Cetak duit itu udah terbatas. Kalau kebanyakan cetak duit ya cuma Amerika aja yang bisa cetak duit kapan aja. Amerika itu kan boleh cetak duit kapan aja karena dia satu-satunya negara yang punya cadangan emas terbesar, yang dengan syarat pencetak duit yang boleh itu adalah orang yang punya negara yang punya devisa ya terbesar, boleh cetak. Walaupun kacau inflasi, kemarin dia resesi, kemarin pernah dia inflasi 9,1, tapi biasa nggak goyang dia, ya karena beredar duit banyak dan dia bisa bakar duit.
ditumpuk duit. Kalau kalian nonton namanya money heist gitu ya, orang yang ngambil duit yang sudah bekas ya di brankas, itu masih ada nilainya, tapi bagi negara itu harus dibakar. Nah, tapi bagi orang perampok itu masih oke untuk diedarin ke luar lagi. Nah itu makanya kan di situ banyak mafia seperti itu kan ya. Jadi kita nggak boleh cetak duit banyak-banyak kalau Indonesia, karena terjadi namanya inflasi terlalu tinggi nanti ya, duit nggak ada harganya. Rupiah kita aja sekarang udah nggak ada harganya, 16.000 per $1 kan, gila tuh ya. Mata uang lainnya mungkin Zimbabwe yang bersaing dengan kita atau siapa ya, yang istilahnya $1 50.000 kan gitu kan. Kita udah buruk kita nih ya. Orang masih yang negara-negara maju itu 3 digit lawan 1 digit lawan paling gede-gede 3 digit. Jepang aja 3 digit 150 ya per $1 kan, lawannya kan dolar. Nah kita lemah gitu ya. Kalau kita cetak lagi lebih hancur lagi Indonesia. Makanya sebisa mungkin orang-orang ini harus menahan duit yang ada dengan cara penawaran seperti ini. Ada lagi produknya banyak sekali. Trading, yes. Orang di sekuritas menawarkan trading juga. Itu kan. Ya, tapi karena mereka sudah terkenal dari dulu itu adalah bank itu adalah tempat yang aman, ya orang akan pilih bank. Ya. Nah, bicara tentang trading, ini sebenarnya bicara yang tentang fairnya bisnis. Fair bisnis benar. Orang punya duit, pakai duit untuk jadi duit. Disinilah modal yang sebenarnya duit ini bermanfaat. Capek cari duit, dapat duit. Duitnya diapain? Kalau di sini disimpan, ujungnya konsumtif. Habis kan? Iya. Habis. Di sini berspekulasi dengan cara dagang. Dagang fisik pertama kali muncul. Barter dari dulu ada. Dari zaman Nabi itu barter. Trading ini perdagangan berjangka. Kalau kalian baca-baca sejarahnya Arab, kerajaan itu sudah ada. Orang nggak akan pegang fisik pada saat dia dagang. Pada saat raja nyuruh konsultannya untuk ngambil barang di seberang sana. Nah, yang diharapkan raja apa? Untungnya. Pas dia jalan pulang ke istana, dia bawa apa? Nggak bawa barang. Barangnya udah dijual di tengah jalan. Yang nyampe ke rajanya value-nya, nilai. Dia kasih modal. Udah ada perdagangan berjangka dari zaman Nabi. Ya, tapi tidak digital. Masih bentuknya kuda yang harus ke nyari barang harga itu, oh beli barang di ujung dunia sana. Oke. Untuk dapat apa? Transaksi dagang. Kan zaman-zaman dulu kan orangnya dagang begitu kan. Ya, cari barang terus di tengah jalan lu harus jual. Jual sampai ke raja apa? Duitnya lagi. Kenapa dia nggak butuh barang? Di tempat dia ada barang yang orang lain juga ambil. Gitu loh. Ini namanya sumber daya namanya. Udah terjadi tuh, tapi sistemnya masih kuno. Nah sekarang disederhanakan sama kita lebih canggih lagi. Memang orang nggak perlu pegang barang. Orang perdagang itu sebenarnya barang itu hanya bentuk fisiknya saja yang terlihat, tapi ujungnya apa sih? Ada nilai nggak barangmu itu? Lu percuma punya toko tapi nggak punya nilai. Ujungnya apa? Bangkrut punya. Ya kan? Nah kita ngajarin orang berdagang dengan cara yang lebih simpel tapi canggih. Ya ini kan pemahaman Bu Aisyah itu bagaimana sih trading itu berdagang. Gue punya duit nih habis jual tanah. Kalau nggak ada saya, ibu mau ngapain duitnya? Tanya dulu. Oh pakai buat ini, buat apa? Ya jaga-jaga gitu kan. Nah saya kasih alternatif. Mengelola dana di sistem perdagangan berjangka. Di sistem perdagangan berjangka. Caranya sama. Ibu taruh duit di sistem ini. Ya kan? Nah duit ini nanti kita apain? Kita transaksikan, kita beli jualkan di harga yang ada di pasar, gitu. Ya kan? Harga yang kita manfaatin. Bicara tentang dagang, ya. Kalau bicara tentang emas, kamu harusnya lebih unggul daripada orang milih dagang toko emas secara fisik. Kalau bicara emas kita kan, emas ini kita si Arif nawarin emas, Aris, ya. Ada toko emas, ada trading emas. Ya. Bicara tentang emas yang kita dagangin, ini kan kontraknya berapa?
Transaksi berapa? 100 troy on ya. Ya, 100 troy on. Ini di bursa BBJ. Di pasar fisik ini 3.110 gram. Kan gitu kan? Ya, syarat buka toko Mas sudah pasti harus punya tempat. Punya barang, punya orang. Benar kan? Terus ngurus izin. Banyak lagi yang ngurus kan? Gitu loh. Punya barang 3.110 gram aja dengan sekarang per gramnya 2.800.000 harga beli 1 gram. Berapa dia butuh duit untuk 3.110 gram? 7M lebih. Ya, cara 7M nih. Dia sudah ngeluarin 7M untuk dapat namanya 3.110 gram. Bener kan? Ya kan? Kalau punya ya bagus. Kan kita berhadapan dengan orang yang untuk punya segini untuk langsung buka toko tuh nggak ada gitu loh. Tapi orang pengen duitnya berkembang, punya hasil. Nah, ibu punya duit berapa? Oh, saya punya uang kemarin jual tanah 1M. Saya boleh nggak minta untuk buka rekening 50.000 US dollar di sini? 500 juta. Ibu sudah bisa dagang emas. Sekali ibu enter market, syarat untuk masuk BBJ itu hanya dana jaminan, Bu. Dana berapa satu lotnya? 10. Cuma $1.000, 10 juta. Ini bahasanya kan, syarat kita untuk masuk ke BBJ untuk beli buy atau sell itu di harga emas itu hanya butuh 10 ribu. Jadi dengan 50.000 nih, ibu punya berapa lot? 50 lot. Yang kita pakai cuma 10 juta. Sama melihat fluktuasi harga emas naik dan turun, seperti halnya ownernya toko emas melihat harga emas naik dan turun, dia mau jual atau dia mau beli. Sama, ibu sebagai owner, cuma bedanya ibu nggak ngurus izin, ibu nggak ngurus tempat, ibu nggak nyari barang, ibu nggak butuh orang. Itu pertama keunggulannya. Keren ya, sistem semuanya gitu loh. Masuk ke industri pedagang berjangka. Toko emas kalau saya buka toko, dia bicara tentang untung kan? Di sini kalau dia sudah buka rekening, masuk bursa berjangka, bicara tentang untung berapa yang bisa dikasih oleh fluktuasi harga itu. Ya, kalau di Indonesia pakainya adalah rupiah per gram, kalau di sini adalah dolar per troy. Kan gitu kan? Bedanya di situ aja. Kita mengacu dengan harga acuan, di sini udah harga turunan. Udah harga turunan kan? Dolar jadi rupiah, troy on jadi gram, kan gitu kan? Kita lebih diunggulkan karena kita lihat live harga spot goldnya tiap menit. Nah, selisih yang terjadi, ceritakan historical data, cari historical data yang 5 hari aja, yang ada yang di print di channel itu 5 hari, ada nggak selisih emas itu bergerak di bawah 5? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau orang mau dapat $5 per transaksi, dapat nggak? Untungnya berapa? Kalau $5? 5 juta. Satu lot. Enter market satu lot, modal jaminan cuma 10 juta, profit 5 juta. Worth it nggak? Sangat worth it. Nah, pemahaman ini yang harus dipunya. Kalau kita bicara tentang langsung ke sistem yang canggih, kita masih berhadapan dengan orang konvensional yang taunya punya duit beli tanah investasi. Kalau dia laku tanahnya, mungkin dia masukin deposito. Nggak salah, jangan kamu marah juga. Itu sama halnya dulu pada zaman kakek nenek kita ditawarin untuk nabung di bank, mana ada yang mau. Mungkin Pak Rama ngalamin, saya aja masih ngalamin waktu ada orang Simpedes datang ke rumah saya, nawarin mama saya buka tabungan di BRI. Apa bapak saya bilang, jangan, lu baik duit taruh di kasur, lemari. Saya pun sama, SD saya itu waktu dikasih uang 5.000, uang 1.000 jajan, 500 buat nabung. Nabungnya di mana? Bawah lemari. Makanya tabungan saya itu bisa 500.000 uang jajan saya pakai untuk tabung. Gitu loh. Dikasih 5.000 sama bibi saya, oh senang sekali. Zaman dulu kan udah banyak banget, tabung 4.000, 1.000 buat jajan. Tabungnya mana? Bukan di bank. Sampai Simpedes datang ke
sekolah-sekolah dengan iklan apa? Ayo menabung, pakai iklan dia. Mulai dia personal branding, iklan. Semua orang didoktrin, nabung yuk, nabung yuk, nabung yuk, nabung. Karena susah mindahin duit. Duit itu seperti mindahin nyawa. Sadar nggak sadar kamu itu kalau pegang duit itu kayak nyawa kamu. Kehilangan duit kalau kehilangan nyawa, nangisnya minta ampun daripada kehilangan orang. Ya, kehilangan 1 miliar di depan kamu dengan kehilangan satu orang yang kamu cintai, kamu bisa nangis keras pada saat 1 miliar itu hilang. Ya kan? Hilang satu orang yang kamu sayangin paling cuma 3 hari, seminggu selesai. Tapi kalau yang 1 miliar hilang, sampai polisi, sampai apa, lu lapor terus. Udah nggak, lu cari tahu terus. Itulah saking mencintai duit itu. Orang mau mindahin duit ke kita itu memang berat, butuh namanya effort. Saya bilang kan, kamu kalau effortnya biasa-biasa aja, ya orang gak akan pilih kamu. Di bank ini banyak sekali marketing, tapi pasti ada 1 marketing, 2 marketing yang unggul. Pasti effortnya luar biasa. Yang berani namanya ke pelosok-pelosok. Makanya terkenal sekarang kan BRI itu selalu ada di desa-desa. Karena dialah pencetus pertama kali bank. Ya kan? Bank Rakyat Indonesia dengan bahasa Bank Rakyat Indonesia. Jadi itu kan bahasa-bahasa yang istilahnya bikin otak kita itu, oh ini bank kita nih, Bank Rakyat Indonesia. Pintar itu yang buat PT itu dulu. Ya. Yang narik orang-orang kecil dari rakyat, Bank Rakyat Indonesia. Wes, kita difasilitasi sama Bank Rakyat. Tanpa harus takut lagi kehilangan duit di maling tetangga. Kita taruh aja di bank. Ditawarkan apa oleh bank itu? Lihat kantor kita, Bank BRI, ada security-nya, ada brankas-nya, duit kamu aman, bla bla bla. Benar kan? Orang diundang datang ke bank pada saat itu. Sekarang perlu diundang lagi nggak ke bank? Nggak perlu, karena udah itu udah masuk. Nah ini trading, ini masih istilahnya tuh kayak matahari terbit. Matahari mau terbit. Tahu sunrise? Sunrise itu bukan mataharinya udah ada, cahaya merahnya itu loh, cahaya merah yang semua kelihatan tuh loh. Makanya kan kalau di pantai itu kamu harus duduk jam 4:30 supaya 4:30 pagi. Jangan jam 5:30, itu udah naik mataharinya. Pas cahaya muncul itu loh yang enak tuh. Sama kayak sunset, bukan pas mau terbenamnya, pas sudah tenggelamnya itu kamu lihat ngebias nggak dia. Nah itulah sunrise dan sunset. Nah trading ini seperti matahari baru mau terbit. Kamu pionir bukan? Yang bisa bikin orang mindahin duit dia yang dari sini itu ke sini. Resikonya apa? Resiko yang orang takutkan apa? Sama kayak dia takutkan pada saat dia pindahin duit ke deposito. Yang ditakutkan apa? Duit saya gimana? Aman nggak? Apa jawaban orang marketing bank? Simple kok, aman banget lah Bu. Kalau saya mau narik, udah Bu, ini kan udah ada perjanjiannya 1 tahun. Ya kan? Kita 1 hari. Udah keunggulan di situ. Orang narik 3 tahun aja, ada kan deposito sekarang yang 3 tahun ada kan? Diiming-iming dapat namanya mobil Avanza tanpa diundi. Tapi harus masuknya 1,5 miliar sampai 3 miliar. Kira-kira Avanza itu dibeli dari mana? Dari duitnya dia tadi. Harga Avanza berapa? 280, 200 juta. Ambil dari tabungan dia tadi yang 1 miliar. 800-nya dikelola oleh bank. Bank kelolanya di mana? Kredit, simpan pinjam, KTA, apalagi nggak mungkin duit itu diberangkas. Duit itu bergerak, ada di KUR, ada di mana, semua diputar, kartu kredit diperbanyak. Itu perputaran duit. Bank juga berdagang, properti juga dia main nggak? Orang bank, kredit lewat BCA, ada finance-nya. Duit siapa yang pada saat Bu Wanda beli rumah secara kredit, duit siapa yang dipakai untuk beli rumah itu? Duit saya. Dari nasabah ke nasabah. Nasabah masukin 1 miliar, ini ada yang kredit rumah 1 miliar. Rumahnya udah ada. Siapa yang beliin? Bank pakai duit siapa? Duit saya itu. Gitu loh.
Sama kayak BPJS juga kan. Pada saat kamu pakai BPJS, duit siapa yang mau pakai itu? Duit saya. Saya nggak pernah pakai BPJS, tapi saya bayar BPJS. Iuran. Nah itu namanya perputaran duit. Lu mau tanya bingung juga nanti. Tapi begitulah cara perputaran duit. Nah di sini kita ngajarin orang pakai duit itu buat jadi duit lagi. Capek kerja, dapat duit, suruh duit kerja. Kan itu loh kan prinsip negara maju, financial freedom itu. Duitmu harus bisa bekerja. Jangan sampai kamu kerja terus cari duit. Mau sampai kapan? Nggak ada habisnya nih. Ya, duit yang cari duit. Makanya punya duit 1 miliar. Saya kan udah punya planning. Kalau saya punya 10 miliar di tabungan saya, 2 miliar, 3 miliar saya pakai trading kok. Udah pasti. Apa yang gue diamin? Gitu loh. Ilmunya udah ada, tahu mana yang benar mana yang enggak, udah masuk aja. Resiko kan kita tahu sendiri kan. Resiko apa sih? Fluktuasi harga. Kita bukan transaksi saham, kita bukan transaksi kripto yang dikelola oleh segelintir orang. Kita transaksi di harga emas yang naik turunnya dipengaruhi oleh apa? Siapa yang minta? Siapa yang nawar? Kalau saham BCA, siapa yang ngelola? Siapa yang mempengaruhi naik turunnya? Di dalamnya. Segelintir orang di BCA. Segelintir orang di Pertamina. Segelintir orang itulah saham. Masuk saham Pertamina, masuk saham Jarum, masuk saham Unilever. Segelintir orang di Unilever itu. Tapi kalau bicara tentang harga emas, ada nggak satu orang yang bisa bikin harga emas itu sampai 0? Nggak ada yang bisa. Tambangnya ada, ya kan? Supply demand di masyarakatnya besar. Dan mindset orang masih berpikir emas itu satu-satunya mata uang yang paling berharga yang harus disimpan. Dikit-dikit kalau suami punya gaji, istri mau ngapain? Beli emas. Ya kan? Dikasih emas suka? Suka. Karena dipikir nih, gua pegang sekarang, tahun depan naik kan gitu kan? Daripada dikasih yang lain-lain baju robek, dompet habis nih. Kalau orang kasih emas senang banget, pakai hadiah emas itu luar biasa. Makanya Imlek itu kenapa dengan identik dengan emas? Milau ya itu, ya kan? Nggak ada matinya, ya. Itu paham ya sampai sini? Ya permintaan emas masih tinggi dan nggak ada turunnya sampai sekarang. Dari zaman nenek moyang gitu sampai sekarang tuh harga emas mana ada sedikit pun dia menyentuh harga terendah sebelumnya. Ada nggak? Harga terendah tahun lalu pernah nggak disentuh oleh di tahun ini? Nggak pernah. Tahun sebelumnya pernah disentuh nggak? Nggak pernah. Dia selalu upgrade. Gitu. Ya, kita diumumkan apa? Transaksi harian di fluktuasinya. Kita di fluktuasinya, bos. Yang toko emas nggak punya ini. Itu lihat fluktuasi harga per menit, per detik. Itu kumpulan kita. Toko emas nggak tahu jam 11 buka harga open. Itulah aja yang dijual sepanjang hari. Besok lagi tunggu lagi jam 10, jam 11 harga terbaru emas hari ini. Dari mana lihatnya? Dari harga acuan kita ini yang dikonvers ke rupiah. Kan gampang cara ngitungnya. Sekarang harga berapa? Saya kasih hitung-hitungan saudara dagang ya. Sekarang harganya 4366 ya, dolar per troy ounce. Ya kan? Kita tahu nih harga per gramnya berapa. Karena kita yang harga acuannya sebelum dikonvers jadi USD ke rupiah dan gram. Ini kan dasarnya 1 troy ounce mau cari di aplikasi mana aja adalah 31,1 gram. Udah nggak bisa berubah. Seperti 1 senti ke meter nggak bisa berubah lagi. Nggak tahu juga siapa yang buat, saya nggak ngerti juga. Saya nurut aja gitu loh. Pak dari mana Pak 31,1? Saya nggak tahu. Sama kayak kamu nanya aku 1 kilometer berapa meter? 1 meter dari mana tuh Pak? Nggak tahu juga saya. 1 feet berapa meter? Dari dulu udah begitu kan gitu kan. Nah, troy ounce itu satuan global internasional untuk metal, besi, palladium, silver pakainya adalah troy ounce. Sama kayak hitungan jarak di luar negeri di global itu adalah mile bukan kilometer. Pada saat ukuran
jarak panjang itu adalah feet, bukan 1 meter. Berapa feet ketinggian pesawat? 36.000 feet. Ya, berapa kaki? Gitu kan. Itu internasional. Kita pakainya meter, kita pakainya gram. Nggak bisa dikonvers kok. Dibagi 31,1. Ketemulah harga dolar per gram. Wih. Berapa harga dolar per gramnya? Coba bagi 4366 dibagi 31,1, biar tahu. Jadi jangan aneh lagi nanti. Berapa? Berapa dolar? Mungkin $1. 140 dolar. Dibagi 31,1. Ya. 140 dolar, 38 sen. Itu ya baca ya. Itu harga per gramnya. Kali dengan rupiah sekarang. Berapa rupiah sekarang? Tuh ada di situ. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada di Google. 16.000 berapa? 16.600 anggaplah ya. Ya. Coba kali. Berapa harga? 2.330. 2.330 sekian lah Ya. per gram. Di Antam dijual 2,8. Di Galeri dijual 2,6. Ya kan? Di UBS dijual 2,7. Beda-beda. Spread. Ini harga spot. Ya pedagangnya cari untung dong. Pedagang Antam gitu loh. Ya, lu mau jual sekarang emas lu itu yang sekarang harga belinya 2,8, 2,1, 2,2. Ya terserah